Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara Jemaat GPT Lumajang maupun Jatiroto. Shalom Bapak Ibu Saudara, salam Kristus. Kiranya rahmat, kasih karunia dan damai sejahtera Kristus melimpah kita, dan saya selalu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ini, kiranya kesehatan, keluarga dan pekerjaannya senantiasa dan diberkati oleh Tuhan, dan kiranya perlindungan Roh Kudus selalu beserta dengan kita, selalu melindungi kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan ibadah PA kita supaya kita cerdas secara rohani Bapak Ibu Saudara, dan kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam ibadah PA kita nyanyikan satu buah pujian, Mulia Sembah Raja Mulia, dan kita akan masuk dalam ibadah PA kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama dengan saya bermazmur kepada Tuhan. Mulia Sembah Raja Mulia. Terima kasih Tuhan. Mulia Sembah Raja Mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Oh mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia. Amin. Sembah Raja Mulia, Dia telah mati dibangkitkan. Dia telah mati dibangkitkan jadi Raja. Sekali lagi, mulia Sembah Raja Mulia. Mulia Sembah Raja Mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Oh mulia, agung kerajaannya, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, Sembah Raja Mulia. Dia telah mati dibangkitkan
jadi raja, dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi raja. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena biarlah hanya Engkau yang dipuji, hanya Engkau yang ditinggikan, dan hanya Engkau yang dimuliakan, baik itu di dalam pekerjaan kami, baik itu di dalam tingkah laku kami, baik itu juga di dalam ibadah PA yang kami jalani hari ini. Biarlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan, karena hanya Engkau yang layak disembah, karena hanya Engkau yang layak dipuja, karena hanya Engkaulah Allah yang benar yang ada di dalam alam semesta ini. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut ibadah PA ini dengan keteguhan hati, dengan kesungguhan hati, dengan semangat, dengan kerinduan untuk mengetahui kebenaran yang Engkau sampaikan melalui Alkitab yang adalah firman-Mu itu sendiri. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk membedah Alkitab itu sendiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali, selamat beribadah, selamat datang Bapak Ibu Saudara. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Mari Bapak Ibu, seperti biasa kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan melanjutkan ibadah PA kita. Hari ini tetap kita akan berbicara tentang doktrin Allah atau pembelajaran mengenai Allah. Mencangkup itu sifatnya, mencangkup itu kehendaknya, mencangkup itu segala perbuatan-perbuatannya, dan juga mencangkup itu segala eksistensi Allah di dalam alam semesta ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana pengertian tentang Allah, doktrin Allah. Kita sudah belajar Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan ulang lagi. Namun kita akan sedikit merefresh Bapak Ibu Saudara. Ada 3 argumentasi yang menunjukkan bahwa Allah itu ada dan Allah itu bereksistensi Bapak Ibu Saudara. Kita masih ingat ya, ada 3 setidaknya argumentasi yang membuktikan bahwa memang Allah itu ada dan kita rasakan. Yang pertama adalah argumentasi kosmologi. Artinya adalah tidak mungkin keberadaan itu bisa ada dengan sendirinya. Namun keberadaan fisik itu pasti disebabkan karena ada penyebab dari keberadaan itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Alam tidak mungkin ada dengan sendirinya. Itu flashback Bapak Ibu Saudara, dan juga argumentasi teleologi artinya adalah ada tujuan-tujuan di dalam alam semesta itu diciptakan oleh Tuhan. Ada pengaturan yang sistematis di dalam terbentuknya alam semesta. Bumi berputar pada porosnya, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus itu berputar pada porosnya dengan begitu sangat rupa Bapak Ibu Saudara. Tanpa ada tabrakan, tanpa berhenti, dan tanpa planet-planet itu bisa ditarik gaya gravitasinya ke dalam matahari. Tentu itu semua ada yang mensistem. Tentu itu semua di belakangnya ada arsitek yang ahli Bapak Ibu Saudara. Artinya adalah segala ciptaan itu memiliki tujuan dari segala ciptaan itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Itu yang menunjukkan bahwa alam semesta ini dibentuk oleh Tuhan itu sendiri. Yang ketiga adalah argumentasi antropologi atau argumentasi moral yang menunjukkan bahwa kita ini manusia kan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki sikap moral yang tinggi, yang memiliki gambar dan rupa Allah yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lainnya Bapak Ibu Saudara. Itu yang membuktikan bahwa memang manusia bukan berasal dari binatang, namun ciptaan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena memang pada hakikatnya manusia itu berbeda dengan binatang Bapak Ibu.
bersekutu dengan Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan, dan kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Hal-hal inilah yang membuktikan kita berbeda dari binatang, dan hal-hal ini juga yang membuktikan bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan juga yang menciptakan kita. Itu beberapa argumentasi yang menunjukkan bahwa Allah itu ada, Bapak Ibu Saudara. Minggu lalu kita sudah belajar begitu sangat dalam. Saya hanya flashback saja, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang kita masuk di dalam poin yang ketiga. Atribut-atribut Allah. Kita masuk, Bapak Ibu Saudara. Saya harap kita bisa konsentrasi pelan-pelan saja, Bapak Ibu. Atribut-atribut Allah merupakan susunan karakteristik Allah yang dipaparkan di dalam Alkitab. Saya ulangi, Bapak Ibu Saudara, atribut-atribut Allah merupakan susunan karakteristik Allah yang dipaparkan di dalam Alkitab. Atribut-atribut Allah ini tidak boleh dititik beratkan antara satu dengan yang lainnya. Atribut-atribut Allah yang akan kita pelajari harus dipandang secara setara. Tidak boleh satupun atribut-atribut Allah itu yang dipandang dengan besar namun merendahkan yang lain. Tidak boleh dipandang satu poin dipandang begitu sangat erat seperti itu namun mengabaikan hal-hal yang lain. Semua atribut-atribut Allah itu harus dipandang secara sejajar dan secara merata. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, atribut-atribut Allah itu dibagi setidaknya menjadi dua front atau dua subpoin, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah atribut non moral atau atribut non moral yang berarti metafisik seperti itu. Yang pertama adalah Allah adalah roh. Kita bisa membacanya, saudara, di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-24 dikatakan bahwa Allah itu adalah roh adanya, dan barang siapa menyembah dia hendaklah menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Inilah, saudara, yang membuktikan Allah itu memang gak bisa dipegang, Allah itu gak bisa diraba, Allah itu gak bisa diselidiki dengan mikroskop seperti itu. Inilah yang membuat Allah itu nggak bisa didiagnosa, saudara. Karena Allah itu merupakan non metafisik, Bapak Ibu Saudara, non material, Bapak Ibu Saudara, yang tidak kasat mata. Hal inilah yang harus dipahami seharusnya oleh orang ateis. Ateis berkata, apa yang tidak saya lihat itu tidak akan saya percaya. Apa yang tidak bisa saya diagnosa, saya tidak akan percaya. Oleh sebab itulah, Bapak Ibu Saudara, Allah itu merupakan roh yang tidak bisa didiagnosa, yang tidak bisa diselidiki, Bapak Ibu Saudara. Karena pada hakikat dari diri Allah, dia sendiri adalah roh adanya. Mengapa roh? Karena jikalau bukan roh, jikalau Allah berbentuk metafisik atau berbentuk material, dia tidak akan maha kuasa, dia tidak akan maha hadir, dia tidak akan maha pencipta, Bapak Ibu Saudara. Karena dia tidak akan bisa menembus ruang dan waktu. Karena material itu tidak bisa menembus ruang dan waktu. Karena Allah itu non metafisik, maka dia roh adanya bisa menembus ruang dan waktu, saudara sekalian. Itu salah satu atribut Allah yang harus kita pahami. Ingat, Allah adalah roh adanya. Allah bukan berbentuk material, berbentuk gunung, berbentuk patung, dan lain sebagainya. Ingat, Bapak Ibu Saudara, ya, ini perlu saya tandaskan. Allah itu adalah roh adanya yang membuktikan dan yang menjelaskan bahwa dia maha hadir, bahwa dia menembus segala ruang dan waktu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua adalah Allah itu adalah pribadi. Jangan lupa, setelah Allah adalah roh, dia juga adalah pribadi. Jikalau kita belajar psikologi, kita akan menemukan ada 3 ciri dikatakan atau dikategorikan seseorang itu atau sebuah itu adalah pribadi. Yang pertama adalah jikalau ia memiliki pemikiran. Yang kedua adalah jikalau ia memiliki roh. Yang ketiga adalah jikalau dia memiliki kehendak. Inilah, saudara, klarifikasi yang menjadikan sesuatu itu dianggap pribadi. Pertama, harus memiliki pemikiran. Yang kedua, harus memiliki roh. Yang ketiga, harus memiliki kehendak, Bapak Ibu Saudara. Jadi dikatakan pribadi bukan hanya jikalau dia kasat mata. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Secara definisi enggak seperti itu. Memang Allah tidak kasat mata. Namun karena ia memiliki pemikiran, memiliki kehendak, dan memiliki roh, itu juga dikatakan pribadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi pribadi Allah itu memiliki pemikiran,
memiliki roh, dan memiliki kehendak saudara sekalian. Ini singkat-singkat saja karena akan banyak poin-poin yang akan kita bahas bersama Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah Allah ada secara mandiri. Ingat saudara, keberadaan Allah itu tergantung pada dirinya sendiri. Dia ada secara mandiri Bapak Ibu Saudara. Mengapa bumi tidak bisa ada secara mandiri? Karena bumi berbentuk material, sementara Allah tidak berbentuk material Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang material bisa ada dengan sendirinya. Namun ada yang non material yang ada dengan sendirinya. Apa itu? Kebenaran. Kebenaran adalah non material yang bisa ada dengan sendirinya saudara sekalian. Yang berbentuk material dia tidak bisa ada dengan sendirinya. Hanya Allah yang non material itu yang bisa ada dengan sendirinya. Hanya kebenaran yang bisa ada dengan sendirinya. Jadi saudara, Allah, keberadaan Allah itu ada secara mandiri, berada pada dirinya sendiri. Dia ada karena memang dia ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi keberadaan dia tidak tergantung pada siapapun. Bapak Ibu, jikalau kita melihat anak kita bisa ada itu tergantung kepada orang tuanya. Orang kita bisa berada itu tergantung kepada orang tua kita. Orang tua kita berada itu tergantung pada kakek kita, kepada nenek kita, kepada buyut kita. Semua manusia saling tergantung antara satu dengan yang lainnya. Jikalau tidak ada ayah kita, otomatis kita tidak ada. Demikian alam semesta, demikian demikian tumbuh-tumbuhan itu bergantung antara satu dengan yang lainnya. Tumbuhan bergantung kepada oksigen. Binatang-binatang bergantung kepada tumbuhan dan lain sebagainya. Binatang-binatang bergantung kepada matahari dan lain sebagainya. Semua ciptaan yang ada di dalam dunia ini saudara saling tergantung antara satu dengan yang lainnya. Tidak bisa ada secara mandiri. Namun berbeda dengan Allah, ia ada secara mandiri. Keberadaannya itu secara mandiri. Dia tidak tergantung oleh siapapun. Walaupun tidak ada apapun yang ada di dunia ini, ia tetap ada. Walaupun tidak ada alam semesta, ia tetap ada. Karena keberadaannya ada secara mandiri Bapak Ibu Saudara. Itu penjelasan sederhana mengenai Allah saudara sekalian. Simpel saja Bapak Ibu. Dan yang keempat, berbicara tentang kategori atau atribut-atribut Allah. Allah itu kekal saudara. Bapak Ibu, ini sangat indah. Allah itu dia mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Bagi Allah saudara, semua sudah selesai. Bagi Allah, semua sudah selesai. Namun kita manusia itu melalui yang namanya waktu. Kita melalui yang namanya proses. Tapi di mata Allah, semuanya sudah selesai. Seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ini masa lalu, ini masa sekarang, dan ini masa yang akan datang. Dia sudah bisa melihat seluruh dari titik kekal sampai kekal itu ada di dalam genggaman tangannya saudara. Jadi ia kekal. Dia bisa mengetahui masa lalu, mengetahui apa yang terjadi sekarang, dan masa yang akan datang itu sudah final di matanya Bapak Ibu Saudara. Jadi dia berbentuk kekal adanya saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita begitu Tuhan yang luar biasa saudara. Singkat saja. Dan yang kelima adalah berbicara tentang atribut Allah. Allah itu tidak berubah. Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita membacakan Maleakhi 3 ayat yang ke-6. Sebenarnya ada ayat-ayat di situ semuanya. Maleakhi 3 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara bagi kita semua. Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Israel tidak akan lenyap. Bapak Ibu Saudara, ini penting. Allah itu mengalami penurunan, tidak mengalami peningkatan. Allah dalam segala kondisi, baik dahulu maupun sekarang maupun yang akan datang, itu tidak mengalami penurunan dan tidak mengalami peningkatan. Tidak ada satu faktor yang bisa membuat Allah itu berubah. Sifatnya dari dulu sama, sekarang sama, yang akan datang sama. Ini unik saudara sekalian. Jadi sifatnya itu tidak pernah berubah Bapak Ibu Saudara. Sifat Allah, jikalau Allah dahulu kasih, Allah sekarang kasih, dan yang akan datang juga Allah tetap adalah kasih saudara. Jadi sifat Allah yang tidak berubah itu tidak dipengaruhi faktor apapun. Itu tidak dipengaruhi waktu. Itu tidak dipengaruhi kondisi Bapak Ibu Saudara. Tidak mengalami penurunan dan penaikan. Tidak mengalami lebih baik atau lebih
lebih tidak baik Bapak Ibu Saudara. Sifatnya itu tidak pernah berubah. Bapak Ibu Saudara, kita manusia ini adalah orang-orang yang sering berubah. Pernah nggak mengalami tiba-tiba kawan terbaik kita, pernah nggak Bapak Ibu Saudara ya? Ada kawan terbaik kita, begitu baik sama kita, namun tiba-tiba 1 bulan kemudian sifatnya sudah berubah. Pernah mengalami hal itu ya? Dulu akrab sekali, dulu kita merasa ini orang ini kok berubah sih? Dahulu saya kenal dia nggak seperti itu, tapi sekarang kok berubah sih? Dahulu saya kenal dia dekat samaku, tapi sekarang kok berubah sih? Artinya Bapak Ibu, inilah yang membedakan bahwa manusia adalah makhluk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun Allah berbeda dengan kita. Allah tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang Bapak Ibu Saudara. Ada setidaknya 4 atau 5 faktor yang menjadikan manusia itu berubah. Yang pertama adalah kegagalan. Kegagalan itu bisa membuat seseorang itu berubah. Penderitaan atau kegagalan itu bisa membuat seseorang itu berubah. Dia mungkin gagal di perusahaannya hari ini. Dia mungkin gagal di pernikahannya hari ini. Dia mungkin gagal dalam studinya hari ini. Dia mungkin gagal di dalam berinteraksi atau bersosial hari ini. Nah, kegagalan itu, penderitaan itu, pergumulan itu merupakan salah satu clue untuk membuat orang itu bisa berubah, saudara sekalian. Melalui kegagalan orang itu melarikan diri, dia takut gagal sehingga ia menghindari segala hal-hal yang membuat ia gagal. Itu ciri utama manusia, saudara. Jadi kegagalan merupakan faktor utama yang menjadikan orang itu sebenarnya berubah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua adalah faktor yang menjadikan manusia itu berubah adalah cinta. Cinta itu adalah di posisi kedua yang menjadikan manusia itu cepat berubah. Kenapa? Karena cinta itu bisa mengarahkan kita kepada perubahan yang lebih baik atau kepada perubahan yang tidak baik, Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak kita melihat orang yang sedang jatuh cinta, akhirnya sikap moralnya yang baik ketika dia jatuh cinta kepada pasangannya akhirnya menjadi moral yang tidak baik, Bapak Ibu Saudara. Dulu saya mengenal seorang gadis ini begitu sangat polos, namun ketika ia jatuh cinta kepada seorang laki-laki yang sering keluar malam, yang sering merokok, yang sering pakai narkoba, akhirnya otomatis seorang gadis ini terpengaruh oleh dia, karena cinta itu bisa mengarahkan kepada 2 hal. Dia akan jadi lebih baik atau dia akan menjadi lebih buruk, saudara. Saya beberapa teman saya bisa melihat hal itu, dan mungkin Bapak Ibu tahu ada orang-orang yang karena cinta bisa mengarahkan kepada hal yang jahat. Bahkan cinta akan seseorang itu bisa menjadikan orang itu bunuh diri, frustasi, masuk dalam panti rehabilitas dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Namun cinta di arah yang kedua itu bisa menjadikan orang itu makin lebih baik. Dahulu saya bisa mengenal ada seorang pasangan suami istri. Suaminya tidak terlalu baik, tanda petik, namun istri Tuhan. Namun karena kesabaran, karena cinta seorang istri ini kepada suaminya yang tidak intervensi, yang selalu mengasihi walaupun suaminya bertindak kasar seperti itu. Namun pada kemudian hari sang suami bisa berubah karena cinta seorang istri. Jadi cinta itu bisa mengubah karakter manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa mengubah kepada hal yang jahat, namun bisa juga mengubah kepada hal yang lebih baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga yang menjadikan manusia itu bisa berubah adalah karena faktor usia. Usia bisa menjadikan orang itu berubah, Bapak Ibu Saudara. Jadi karena banyaknya pengalaman, dan bukan hanya pengalaman, pelajaran-pelajaran yang diambil dari pengalaman, diambil, diserap, dan ia mau belajar dari kesalahan, itu bisa menjadikan seseorang itu bisa berubah, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kelima adalah bukan hanya pengalaman, namun juga cita-cita atau obsesi. Obsesi bisa menjadikan orang itu berubah karena ia ingin menjadi seseorang atau karena ia ingin mendapatkan cita-citanya. Dia belajar dengan giat, dia berusaha dengan giat, ia ingin mencapai sesuatu. Jadi ada perubahan yang ada di dalam dirinya. Yang ingin saya garis bawahi, saudara, lihatlah, manusia berubah melalui 5 faktor itu. Permasalahan atau pergumulan, usia, cinta, obsesi, dan masa depan itu bisa membuat seseorang itu bisa berubah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu jangan kaget. Jangan kaget jikalau teman kita tiba-tiba berubah. Yang dahulu mencintai kita tiba-tiba enggak mencintai kita. Yang dahulu care kepada kita sekarang enggak care lagi. Ojo kaget, Bapak Ibu Saudara.
Mungkin ia ada dalam pergumulan hari ini sehingga ia tidak mengasihimu lagi. Mungkin ia ada di dalam bangkrut hari ini sehingga ia tidak care lagi kepalamu dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada hakikatnya memang manusia adalah tipikal makhluk yang sering berubah Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab ini penting saudara. Oleh sebab itu jangan pernah kaget akan perubahan dari diri seseorang. Entah itu kepada hal yang baik, entah itu kepada hal yang mungkin kurang baik. Jangan kaget Bapak Ibu Saudara, karena ada banyak faktor yang membuat manusia itu berubah. Namun Allah berbeda saudara sekalian. Allah berbeda dengan manusia. Allah itu tidak berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Jikalau dahulu Allah menolong kita, sekarang juga Allah menolong kita, dan sampai akan datang dia menolong kita. Jikalau dahulu Allah mengasihi kita, dia juga mengasihi kita sekarang, dan sampai selama-lamanya dia mengasihi kita. Jikalau Allah dahulu memberikan kekuatan dan jalan keluar di antara segala persoalan masalah kita, sekarang juga dia juga memberi jalan keluar dan kekuatan di antara persoalan kita, dan yang akan datang juga ia juga memberi kekuatan dan jalan keluar di dalam persoalan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, Allah berbeda dengan manusia Bapak Ibu Saudara. Manusia memang gak bisa dipercaya, namun Allah bisa dipercaya. Manusia memang berubah pada hakikatnya seiring bertambahnya usia dan lain sebagainya. Namun Allah tidak berubah, sifatnya kekal selama-lamanya. Dia tidak mengalami penurunan, dia tidak mengalami kenaikan. Dia tidak maju, dia kekal dan tidak berubah saudara sekalian. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini poin penting loh, supaya membedakan sifat Allah dengan sikap manusia Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya adalah berbicara tentang sifat-sifat atau atribut-atribut Allah. Yang ke-7, yang ke-1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-7 adalah omnipresent. Artinya adalah dia maha hadir. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Ini ayat yang begitu sangat indah. Dalam Mazmur pasal yang ke-139. Mazmur 139. Ayat yang ke-7. Saya akan bacakannya bagi Bapak Ibu. Karena ini merupakan ayat yang sangat indah sekali. Mazmur 139 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Ini merupakan perkataan Raja Daud Bapak Ibu Saudara. Jadi Raja Daud berkata, kemanakah aku akan pergi Tuhan menjauhi rohmu? Kemanakah aku akan dapat lari dari hadapanmu? Artinya apa? Daud menyadari bahwa Allah itu omnipresent. Dia maha hadir di segala tempat. Bapak Ibu Saudara, Allah tidak ada satu tempat pun yang tidak bisa dimasuki oleh Allah. Tidak ada satu ruang pun yang tidak bisa ditembus oleh Allah. Tidak ada satu situasi yang tidak bisa Allah hadir di sana. No Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah kita berbeda Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya melihat definisi-definisi banyak Allah atau kepercayaan yang lain. Konon katanya di tempat pelacuran Allah tidak ada. Bapak Ibu Saudara, bahkan di tempat yang seperti itu Allah bisa hadir Bapak Ibu Saudara. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Dia kealahan Allah itu tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan yang najis Bapak Ibu Saudara. Allah tidak jadi najis jikalau ia berada di tempat yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Enggak. Dia tidak dipengaruhi apapun. Allah hadir di mana saja. Tidak ada satu ruang pun yang tidak bisa ditembus, yang tidak bisa dimasuki oleh dia, yang tidak bisa dihadiri dia. Dia hadir di mana saja. Raja Daud mengakui hal itu. Dia tidak bisa lari dari roh Tuhan. Dia tidak bisa menghindar, dia tidak bisa pergi menjauhi roh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, ini indah Bapak Ibu. Jikalau Allah maha hadir, berarti dia tahu segala keadaan kita, bukan? Iya kan? Jikalau Allah maha hadir termasuk di tempat rumah ibadah ini, di rumah Bapak Ibu Saudara siapapun yang menyaksikan, bahkan ada dia di hati kita. Jikalau Allah maha hadir, berarti dia tahu segala keadaan kita. Dia tahu segala tingkah laku kita. Bahkan dia tahu apa yang ada di dalam pikiran kita. Karena ia maha hadir. Dan kita akan masuk dalam poin yang selanjutnya nanti maha tahu. Namun yang ingin saya garis bawahi, jikalau ia maha hadir, tentu ia mengetahui segala keadaan kita. Dia mengetahui segala pergumulan kita. Dia mengetahui segala pergumulan yang kita hadapi, beratnya masalah yang kita hadapi. Dia tahu dan dia melihat Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya dia melihat, dia hadir di situ. Dia bahkan menemanimu menjalani segala pergumulan itu Bapak Ibu Saudara. Karena dia maha hadir adanya.
Bapak Ibu Saudara, ada 2 poin yang penting sekali yang harus Bapak Ibu ketahui dari Allah Maha Hadir. Yang pertama adalah jangan sembarangan di dalam bersikap atau jangan sembarangan di dalam berperilaku Bapak Ibu Saudara. Karena ingat, Tuhan Maha Hadir. Dia hadir walaupun orang lain hadir, walaupun tidak ada satu orang pun di sekelilingmu. Dia melihat apa yang kau lakukan hari ini. Tuhan melihat apa yang saya kerjakan ketika saya sendiri Bapak Ibu Saudara. Tuhan melihat apa yang saya lakukan ketika saya sendiri. Tuhan melihat apa yang saya pikirkan ketika saya sendiri. Bapak Ibu, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Yang harus kita waspadai. Tuhan Maha Hadir, yes. Namun ada poin penting yang ingin saya garis bawahi. Dia melihat segala perbuatanmu. Dia melihat segala apa yang engkau lakukan hari ini, apa yang engkau pikirkan hari ini. Namun di posisi yang kedua bukan hanya itu. Dia mengetahui, karena ia Maha Hadir, dia mengetahui segala apa pergumulanmu, segala penderitaanmu, segala perjuanganmu hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, berhentilah berkata Tuhan tidak ada Bapak Ibu Saudara. Tuhan Maha Hadir Bapak Ibu, Tuhan Maha Hadir. Dia hadir Bapak Ibu Saudara, bahkan ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Tuhan hadir, Tuhan Maha Hadir. Tidak ada satu tempat pun yang bisa ia singgah, bisa ia tempati Bapak Ibu Saudara. Ia bahkan menemani kita di dalam menjalani segala pergumulan masalah kita. Amin Bapak Ibu Saudara, itu atribut Tuhan yang ketujuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang selanjutnya adalah ada omniscient, artinya adalah dia maha tahu. Nah, kemahatauan Allah ini Bapak Ibu, dia tahu bukan karena dia belajar, enggak. Jadi kemahatauan Allah ini ada dari dulunya, tidak mengalami kenaikan, tidak mengalami penurunan. Dia tidak lebih tahu, enggak. Kita kan belajar kan lebih tahu kan, belajar sejarah, oh lebih tahu sejarah bangsa Indonesia. Tapi Allah tidak. Kemahatauan Allah itu kekal. Kemahatauan Allah itu dahulu dia maha tahu. Dia bukan maha tahu ketika dia belajar, enggak, tapi dia maha tahu dari dulu. Sekarang maha tahu sampai selama-lamanya maha tahu. Kemahatauannya itu berada pada dirinya sendiri dan itu kekal Bapak Ibu Saudara. Seluruh yang terjadi, yang realistis, non realistis, yang metafisik, non metafisik, semuanya ada di dalam genggaman dia. Semuanya ia tahu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, jikalau Allah maha tahu, berarti segala perilaku kita yang tidak diketahui oleh orang lain, Tuhan tahu dong. Iya Bapak Ibu ya. Yang berkata seperti ini. Ada 3 wajah seorang manusia. Yang pertama adalah wajah yang diperuntukkan kepada sosial, artinya kepada orang-orang. Wajah yang disampaikan atau yang diperuntukkan kepada sosial masyarakat. Itu wajah yang pertama. Yang kedua adalah wajah yang diperuntukkan kepada keluarga. Dan yang ketiga adalah wajah yang tidak pernah ditunjukkan kepada siapapun. Ingat Bapak Ibu, ada 3 wajah manusia. Wajah yang ditunjukkan kepada sosial, yang ditunjukkan kepada keluarga, yang tidak pernah ditunjukkan kepada siapapun. Dan filosofi itu berkata, nah wajah yang tidak pernah engkau tunjukkan kepada siapapun itulah jati dirimu yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, jikalau Allah maha tahu dan maha hadir, berarti dia tahu segala pekerjaan kita yang mungkin tidak ada satu orang pun yang tahu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita berhati-hati dan waspada karena Tuhan melihat segala jejak kita, melihat segala perilaku kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang terakhir adalah omnipotent. Atau dia maha kuasa. Kita tahu hal ini, omnipotent, dia maha kuasa. Kemahakuasaannya itu juga kekal dari dulu sampai sekarang. Itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Bapak Ibu, yang ingin saya garis bawahi seperti ini. Atribut-atribut Allah ini tidak bisa satu yang dipegang yang lain. Tidak bisa kita hanya berfokus kepada Allah maha kuasa, dia harus menolongku. Yang lain gak peduli. Satu ditekankan namun mengabaikan yang lain. Kita harus memandang atribut-atribut Allah ini sebagai sifat Allah yang setara Bapak Ibu Saudara. Itu atribut Allah yang non metafisik Bapak Ibu Saudara. Nah, atribut Allah dalam kategori
moral atau non moral seperti itu. Tadi non moral maksud saya atau non metafisik seperti itu. Namun atribut Allah yang bersifat moral kita tahu Bapak Ibu ada itu kekudusan. Nah kekudusan ini penting di dalam imamat. Pasal yang ke-11 ayat yang ke-44 dikatakan kuduslah engkau sebab aku kudus. Nah Bapak Ibu kekudusan Allah itu tidak bisa dicampur dan dipengaruhi oleh apapun. Oleh sebab itulah saya tadi mengatakan walaupun ia di tempat loh Bapak Ibu Saudara, di tempat yang kotor, Allah tidak kotor. Di tempat, ingat di tempat. Jikalaupun Allah di tempat yang najis, dia tidak najis. Karena memang kekudusan Allah itu tidak bisa dicemari Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan ada satu ayat Alkitab yang di dalam terjemahan aslinya berkata bahkan dia adalah diri dari kekudusan itu sendiri. Jadi diri dari kekudusan itu sendiri adalah Allah Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kekudusan Allah itu tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Kadang terpengaruh oleh keadaan, oleh situasi sehingga kita tidak kudus dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara ya. Namun kekudusan Allah itu berbeda Bapak Ibu Saudara. Kudus itu kados seperti itu artinya dipisahkan dari yang lain. Nah itu diperuntukkan kepada manusia. Namun kepada Allah itu bukan dipisahkan. Namun memang dia adalah diri kekudusan itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang bisa memisahkan Allah supaya dia kudus dan supaya dia tidak kudus. Enggak seperti itu. Manusia memang dipisahkan supaya dia kudus. Allah yang memisahkan manusia supaya ia kudus dan berbeda dari kejahatan. Nah kekudusan Allah itu ada pada dirinya sendiri saudara. Nah dan juga ini sifat Allah atau atribut Allah yaitu kebenaran Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bisa baca itu atau saya akan bacakannya bagi Bapak Ibu. Kebenaran di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ketiga demikian. Roma pasal yang ketiga ayat yang ketiga dan keempat demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sesekali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, siap supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan memang dan menang maksud saya jika engkau dihakimi. Nah Bapak Ibu Saudara, Allah adalah kebenaran dan Allah bukan hanya kebenaran tapi truth itself, diri dari kebenaran itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Jadi Allah benar, tindakannya itu benar. Dan kebenaran Allah ini itu tidak memerlukan intervensi dari orang lain. Ini penting saudara. Kebenaran dari tindakan Allah itu bukan karena clue, bukan karena masukan dari siapa-siapa, enggak. Kebenaran dari tindakan Allah itu bersumber dari dirinya sendiri. Dan tidak ada satu orang pun yang mau bisa menasehati dia untuk bertindak benar Bapak Ibu Saudara. Jadi tindakannya itu dari dulu benar, sekarang benar sampai selama-lamanya benar. Tidak ada yang mengasih dia satu pemikiran supaya tindakannya itu benar, enggak Bapak Ibu. Jadi dia benar memang dari dulu, sekarang benar dan selama-lamanya benar. Bapak Ibu yang ingin saya garis bawahi seperti ini. Jikalau segala tindakan Allah itu benar, atau bahkan jikalau Allah adalah diri dari kebenaran itu sendiri, otomatis segala apa yang Tuhan perbuat bagi kita adalah yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Bisa mengikuti Bapak Ibu, jikalau segala tindakan Allah itu benar, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya benar, otomatis segala apa yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita adalah kebenaran dan untuk kebaikan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu, berhentilah untuk mengeluh di atas segala proses yang Tuhan berikan kepadamu. Berhentilah menyanggah Tuhan. Berhentilah berspekulasi kepada Tuhan. Berhentilah berdebat kepada Tuhan atas segala apa yang dikerjakannya Bapak Ibu Saudara terhadap diri kita Bapak Ibu Saudara. Kita ini sama seperti seorang anak yang selalu dinasehati oleh orang tuanya. Jangan seperti ini, jangan kamu main di batu nak. Nanti kamu jatuh. Aku dulu Bapak Ibu Saudara, saya dipukul dulu ketika tidak tidur, dipukul oleh mama ketika larut tidur. Saya tidak mengerti. Kenapa papa saya ini galaknya? Kenapa mama saya ini nyubitnya? Mama saya itu Bapak Ibu, kalau nyubit itu langsung biru Bapak Ibu Saudara. Dan itu sembuh 1-2 minggu. Kalau mama saya itu nyubit. Itu sakit sekali. Saya merasa dulu mama ini jahat.
mama ini nggak kasih. Namun pada akhirnya saya mengerti itu dilakukannya untuk mendisiplinkan saya. Dan itu memang benar Bapak Ibu Saudara. Saya bisa lulus sekolah, saya bisa lulus SMA, lulus SMP dan lain sebagainya. Sekarang saya mengerti, demikian kita dengan Tuhan. Apa yang kita kerja, apa yang Tuhan kerjakan pada diri kita, kita mungkin tidak memahaminya. Dan mungkin kita berkata Tuhan jahat, Tuhan itu tidak benar, tindakan Tuhan itu tidak baik. Kita mungkin berspekulasi atas hal itu. Itu tidak mengapa, itu sah-sah saja Bapak Ibu Saudara. Namun Bapak Ibu ingatlah, pada akhirnya engkau akan menyadari bahwa segala tindakan Allah itu adalah tindakan kebenaran dan untuk kebaikan kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mengeluh, jangan pernah protes, jangan pernah berdebat dengan Allah, atau jangan pernah bahkan menyalahkan Allah atas segala keadaan yang diberikan kepada kita. Ingat Bapak Ibu, ada satu ayat Alkitab berkata, berbahagialah jikalau engkau ada di dalam pencobaan. Berbahagialah jikalau engkau mengalami banyak pencobaan. Karena pencobaan itu akan menghasilkan yang namanya ketekunan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak akan perpanjang ini Bapak Ibu. Kita tahu keadilan, saya tidak akan perpanjang ini Bapak Ibu Saudara. Karena saya akan memberikan satu poin yang sangat baik bagi kita semua. Jadi atribut Allah itu ada kekudusan, kebenaran, keadilan, kasih, kesetiaan. Dan yang terakhir itu anugerah Bapak Ibu Saudara. Saya tidak akan perpanjang ini karena ini terlalu panjang. Namun saya akan menyingkapkan satu hal untuk semua kategori ini. Ada kategori non moral, ada kategori moral. Bapak Ibu Saudara, jikalau kita bisa melihat ini semua, Dia maha hadir, maha kuasa, maha adil dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, saya melihat hal ini. Allah itu, untuk menjelaskan Allah, tidak ada kata yang cukup untuk menjelaskan Allah secara sempurna Bapak Ibu Saudara. Ini kesimpulan dari segala atribut-atribut Allah yang saya lihat. Tidak ada satu kata yang cukup sempurna Bapak Ibu Saudara. Kategori Dia non moral, yang maha hadir, yang maha adil, yang maha pengetahuan, yang maha kuasa dan lain sebagainya, roh. Dan kategori yang moral ini, kekudusan, kebenaran, keadilan, semuanya ini tidak ada satu kata pun yang bisa menggambarkan Allah itu secara sempurna Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah yang menjadikan Allah itu memang benar saudara sekalian. Karena memang kita tidak bisa mengetahui Dia secara sempurna. Namun hal-hal ini diberikan kepada kita. Hanya ini yang kita ketahui Bapak Ibu Saudara. Dan kita bersyukur kita bisa memahami Allah sejauh Allah menyatakan dirinya kepada kita Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sulit yang pernah disampaikan oleh ahli-ahli, yang pernah disampaikan oleh para cendekiawan, yang pernah disampaikan oleh orang-orang yang berusaha merusak iman Kristen. Dan kita akan menjawab Bapak Ibu Saudara. Dari klarifikasi yang tadi berbicara tentang atribut Allah, saya menemukan setidaknya 3 pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang pertama adalah, jika Allah baik, kita sudah bahas tadi, Allah baik, Allah kasih. Mengapakah ada penderitaan? Saya memikirkan ini sampai kadang jam 2 atau lebih. Jikalau Allah memang ada, baik, kita tahu Allah baik dan kasih. Mengapakah ada penderitaan? Saya memikirkan ini begitu sangat dalam Bapak Ibu Saudara. Dan hampir saya digoyahkan sama Bapak Ibu. Ini jujur Bapak Ibu. Jikalau Allah memang mengasihi kita. Dan Dia memang baik. Dan kita akui God is so good. Tapi kenapa ada penderitaan? Kenapa orang yang percaya itu mengalami penderitaan? Kenapa orang yang menyembah Tuhan tetap mengalami yang namanya penderitaan? Bukankah Allah itu baik? Bukankah Allah itu kasih? Seharusnya, jikalau Allah itu kasih dan baik, seharusnya orang yang menyembah Dia tidak mengalami penderitaan dong. Kan begitu seharusnya Bapak Ibu Saudara. Tapi kenapa? Kenapa ada orang yang mengalami penderitaan? Bapak Ibu Saudara, penderitaan itu dibagi menjadi 2 Bapak Ibu Saudara. Ada penderitaan yang memang disebabkan oleh diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Ini perlu digarisbawahi. Ada penderitaan yang memang disebabkan oleh diri kita sendiri. Kita yang malas, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, malas-malasan di rumah, main game saja dan lain sebagainya. Akhirnya masa depan kita tidak ada, akhirnya kita tidak punya rumah, akhirnya kita tidak punya pekerjaan dan lain sebagainya. Itu kesalahan atau penderitaan yang disebabkan oleh diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Atau kita ceroboh, ada perusahaan, kita memiliki income yang banyak, namun kita foya-foya dan kita bangkrut.
ya kita bangkrut, tidak ada, kita jual segala sesuatunya dan kita menderita. Penderitaan itu dibagi menjadi dua. Bisa jadi penderitaan itu disebabkan oleh dirimu sendiri. Namun Bapak Ibu Saudara, ini ironisnya manusia itu. Ketika penderitaan yang disebabkan oleh dirinya sendiri, dia menyalahkan Tuhan. Nah ini kan kurang ajar ini kan. Ini gak sopan ini namanya. Penderitaan yang disebabkan oleh dirinya sendiri, itu diperuntukkan kepada Tuhan. Gak ada Tuhan. Padahal yang salah dirinya sendiri Bapak Ibu Saudara. Saya sudah cukup banyak melihat hal itu Bapak Ibu. Sungguh sudah sangat muak saya melihat hal itu. Kesalahan dirinya sendiri. Namun imbasnya itu kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini kan sesuatu yang tidak bermoral Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan gak tahu kenapa manusia itu seolah unik. Unik tapi gak habis pikir saya. Dia yang salah tapi kenapa ia seolah punya hak. Dia yang salah kan Bapak Ibu ya. Tapi manusia itu punya hak, seolah-olah punya hak untuk menyalahkan Tuhan. Kan begitu ya. Nggak tahu entah apa yang ada di dalam diri manusia. Dia yang salah tapi kok Tuhan yang disalahkan, kan gitu kan akhirnya kan. Seolah-olah dia punya hak untuk menyalahkan Tuhan. Dia punya satu kewajiban untuk menyalahkan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, inilah celakanya manusia Bapak Ibu. Seorang manusia itu harus melihat apakah ini penderitaan yang disebabkan oleh kesalahannya atau penderitaan yang tidak disebabkan oleh kesalahannya. Jikalau itu penderitaan yang disebabkan oleh kesalahan diri kita sendiri, tanggung dewe. Ya, terima sendiri supaya kita belajar atas kesalahan itu Bapak Ibu Saudara. Saya juga pernah menderita atas kesalahan yang saya buat. Saya pernah naik sepeda motor waktu SMA. Saya ditilang, nggak pakai helm. Akhirnya saya harus kocak duit banyak. Akhirnya saya harus tidak sekolah untuk menebus SIM itu. Dan itu penderitaan bagi saya. Dan saya harus bertanggung jawab atas penderitaan itu Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapakah ada penderitaan? Walaupun kita menyembah Tuhan, mempercayai Tuhan. Tapi mengapakah kita harus menderita Bapak Ibu Saudara? Ini penting Bapak Ibu. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, itu tidak menjamin bahwa kita akan terlepas dari segala penderitaan. Ini penting saudara. Ketika kita mempercayai menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, itu tidak menjamin bahwa kita akan terlepas dari segala kesulitan. Itu tidak ada di dalam Alkitab saudara sekalian. Bahkan Alkitab berkata kita harus mempersiapkan diri untuk mengalami penderitaan. Bahkan Alkitab berkata berbahagialah engkau jika karena aku engkau dihina, engkau dicaci, engkau menderita Bapak Ibu Saudara. Jadi memang kita harus mempersiapkan diri untuk menderita. Saya bukan teologi penderitaan Bapak Ibu Saudara, enggak. Namun kita harus mempersiapkan diri ke sana Bapak Ibu Saudara. Ada memang penderitaan yang tidak kita buat Bapak Ibu Saudara. Ada memang penderitaan yang tidak kita buat, yaitu bisa itu berkata bagaimana kita menyangkal diri, bagaimana teguran firman Tuhan yang datang kepada kita. Itu kan sakit sih. Tapi kan itu merupakan penderitaan yang tidak kita buat Bapak Ibu Saudara. Ingat, poin yang pertama tadi adalah percaya kepada Tuhan itu tidak menjamin engkau akan lepas dari segala masa-masa sulit. Jikalau kita belajar Rasul Paulus, rasul-rasul yang lain, semuanya masa-masa sulit. Saya tidak habis kata akan berkata seperti itu. Semuanya mengalami masa sulit dan bahkan hampir semua rasul itu matinya secara martir. Hampir semua Bapak Ibu Saudara. Matinya dipenggal, matinya ditusuk, matinya dibakar. Mereka orang yang menyembah Tuhan. Tapi kenapa mereka mengalami itu? Karena apa? Karena yang pertama, percaya kepada Tuhan itu tidak menjamin engkau akan lepas dari segala kesulitan Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, malah kesulitan dan penderitaan itu membuktikan bahwa kita ada di jalan yang benar Bapak Ibu Saudara. Membuktikan bahwa kita memang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jelas seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi Allah memang baik. Tapi penderitaan yang kita alami, yang tidak bersumber pada diri kita sendiri, yang bukan kita lakukan dari diri kita sendiri, itu seharusnya merupakan kebanggaan Bapak Ibu Saudara. Bagiku itu kebanggaan. Jikalau saya menderita karena bukan dari perilaku jahat yang saya alami, misalnya contoh dikucilkan, ada beberapa orang yang percaya kepada Tuhan, teman saya seperti itu, akhirnya ia dikeluarkan dari keluarganya karena ia seorang muslim seperti itu. Ia dikeluarkan dari keluarganya, akhirnya sekolah teologi sekarang seperti itu. Ada beberapa yang seperti itu. Ada juga yang akhirnya dia diceraikan oleh istrinya, ditinggalkan oleh ayahnya, ibunya. Itu memang
penderitaan yang tidak disebabkan oleh dirinya sendiri, namun karena motivasi mengikut Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, pengikatan kita kepada Tuhan itu tidak menjamin kita terlepas dari segala penderitaan. Namun penderitaan ini malah membuktikan bahwa kita ada di jalan yang benar, bahwa kita itu membuktikan bahwa kita orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, supaya kita clear. Yang kedua, jikalau Allah ada, mengapa ada kejahatan? Bapak Ibu Saudara, seorang Billy Graham, seorang pastor yang begitu terkemuka, sebelum ia menjadi pastor yang terkemuka, dia memiliki senior, saya lupa namanya, tapi dulu dia memiliki senior, dan di bawah bimbingan dialah, maka Billy Graham sekarang menjadi pastor yang begitu sangat luar biasa. Namun pada akhirnya Bapak Ibu, senior daripada Billy Graham atau mentor daripada Billy Graham ini akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena ia melihat kejahatan. Ia melihat di Afrika banyak orang yang mati kelaparan. Ia melihat di daratan-daratan bagian timur sana. Ia melihat kejahatan yang begitu sangat tragis di depan matanya sendiri. Akhirnya ia bertolak dari imannya yang dahulu menjadi penginjil. Sekarang ia berkata Tuhan tidak ada. Karena apa Bapak Ibu? Karena jika kalau Allah ada, mengapa ada kejahatan? Ini satu pemikiran yang begitu sangat dalam Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan, baik itu bukan Kristen ataupun Kristen, itu banyak meninggalkan Tuhan. Itu karena melihat fakta, ada banyak kejahatan. Dan banyaknya kejahatan membuktikan bahwa nggak ada Tuhan. Ini kan definisi-definisi yang dibangun. Jadi premis yang dibangun. Jikalau banyak kejahatan, itu berarti tidak ada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Padahal tidak berarti seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan membedah ini. Yang pertama adalah, jikalau Allah ada, mengapakah ada kejahatan? Pertama kita harus ketahui Bapak Ibu, manusia memiliki free will. Manusia memiliki kehendak bebas. Tuhan tidak menciptakan manusia seperti robot. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu memiliki kemungkinan untuk berbuat baik, namun di satu sisi memiliki kebebasan untuk berbuat jahat. Tapi ingat Bapak Ibu, manusia diciptakan Tuhan memiliki free will yang bebas. Dia bebas untuk melakukan perbuatan yang baik, namun dia bebas juga untuk melakukan perbuatan yang jahat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tidak bisa menciptakan manusia hanya memiliki kebebasan untuk berbuat baik. Itu tidak adil Bapak Ibu Saudara. Jikalau Tuhan ingin menciptakan manusia hanya memiliki kehendak untuk berbuat baik Bapak Ibu Saudara, itu tidak standar pada diri manusia itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Itu sama dengan manusia dicipta seperti robot. Namun ketika Tuhan menciptakan manusia itu bisa memilih untuk melakukan yang baik dan bisa bebas memilih untuk melakukan yang jahat, itu adil Bapak Ibu Saudara. Itu juga menandakan supaya manusia itu bertanggung jawab di atas segala tindakan-tindakan yang dialami. Jadi mengapakah ada kejahatan sementara ada Tuhan? Ingat, ada kehendak bebas dari manusia Bapak Ibu Saudara. Manusia bebas untuk berbuat jahat Bapak Ibu Saudara. Bebas. Walaupun ada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi keadaan kejahatan sekarang hari ini itu bukan berarti Tuhan tidak ada, enggak. Tapi karena ada kehendak bebas yang ada di dalam diri manusia itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Jikalau diri manusia itu tidak bersandar, tidak mengenal Tuhan, otomatis segala perbuatannya adalah segala perbuatan yang jahat. Demikian sebaliknya, jikalau manusia itu berpihak kepada Tuhan, maka tindakan-tindakannya adalah tindakan-tindakan kebaikan. Dia bisa memilih apakah dia akan melakukan kehendak bebas untuk melakukan kebaikan, apakah dia akan melakukan kehendak bebas untuk melakukan kejahatan Bapak Ibu Saudara. Namun Bapak Ibu, argumentasi ini tidak cukup untuk menolong kita. Mungkin ada orang beberapa tidak puas, dan memang aku juga nggak puas Bapak Ibu Saudara. Ya itu menolong saya memang. Namun sebenarnya jauh dalam lubuk hatiku saya nggak puas Bapak Ibu. Karena apa? Karena ini bukan berkaitan dengan intelektual. Secerdas apapun argumentasi atau jawaban yang diberikan, itu tidak akan memuaskan kita. Karena hal ini Bapak Ibu, ini penting. Ini tidak berkaitan sepenuhnya atas intelektual. Ini berkaitan dengan emosi. Karena ketika kita melihat yang jahat, yang pertama menusuk hati kita, bukan otak kita Bapak Ibu. Yang pertama disentuh itu hati kita. Mengapa ini seperti ini? Tuhan enggak ada. Jadi yang disentuh emosional. Jadi argumentasi apapun yang akan diberikan berkaitan dengan hal ini, itu tidak cukup memang Bapak Ibu. Itu harus
diargumentasikan juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan emosi Bapak Ibu Saudara. Ini pertanyaannya dibalik Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya dibalik. Jikalau kita memang jahat, ini pertanyaannya saya balik Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu tahu jawabannya. Jikalau kita memang jahat, mengapakah Tuhan menyelamatkan kita? Bukankah harusnya begitu pertanyaan yang harus kita bangun Bapak Ibu Saudara? Kan kita tadi membangun pertanyaan, mengapa ada kejahatan sementara ada Tuhan? Sekarang pertanyaannya dibalik. Anggap itu yang jahat, yang baik itu Tuhan. Sekarang kita balik. Mengapakah kita yang jahat itu diselamatkan oleh Tuhan yang baik? Kan pertanyaannya juga harus dibalik yang bersifat emosional Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya juga seharusnya Tuhan bisa membuang kita masuk neraka langsung bisa. Menciptakan yang baru bisa. Mengapa ia harus mengorbankan anaknya yang tunggal melalui proses yang begitu sangat rumit dan ribet Bapak Ibu Saudara. Dan juga penderitaan yang begitu sangat banyak. Mengapa manusia yang dulunya menghujat Tuhan, menghina Tuhan, melangkahi Tuhan, itu harus diselamatkan oleh Tuhan yang dikhianati Tuhan sendiri Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah dikhianati. Namun Tuhan yang dikhianati ini tidak mengkhianati manusia ini Bapak Ibu Saudara. Jadi harus dipandang secara stabil. Harus dipandang secara sesama Bapak Ibu Saudara sekalian. Harus dilihat secara bersamaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama tadi, mengapakah ada kejahatan? Walaupun ada Tuhan, yang pertama tadi adalah ada free will yang ada di dalam diri manusia. Manusia bisa memilih untuk melakukan yang baik, manusia bisa memilih untuk melakukan yang jahat. Yang kedua adalah pertanyaannya dibalik, karena ini bersifat emosional. Jikalau kita yang jahat, mengapakah Tuhan menyelamatkan manusia yang jahat? Artinya apa? Tuhan tetap baik. Jikalau yang jahat kita saja diselamatkan oleh Tuhan, otomatis Bapak Ibu Saudara, kita, artinya Allah itu merupakan Allah yang mengasihi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pertanyaan yang ketiga mungkin kita akan lanjutkan minggu depan. Dan kita akan masuk kepada Tritunggal untuk minggu depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kiranya Bapak Ibu tetap semangat untuk mendengarkan ini semuanya untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan tutup Alkitab kita akan berdoa bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, mungkin topik-topik yang kami bahas hari ini adalah topik-topik yang sangat dalam dan juga melalui penjelasan yang sederhana, yang ringkas, yang to the point. Kiranya Bapa di surga, seberapa kami bisa menangkap seluruh pembelajaran ini, kiranya Tuhanlah yang melanjutkannya di dalam hati kami. Kiranya pengertian-pengertian itu dapat menjadikan kami semakin memahami karakter Tuhan, semakin memahami pribadi Tuhan, semakin memahami eksistensi Tuhan. Dan kiranya juga melalui pembelajaran ini kami bertanggung jawab di dalam kami melakukan aktivitas kami, karena Engkau maha hadir, karena Engkau maha tahu, dan karena Engkau maha melihat segalanya. Oleh sebab itu ya Tuhan, hendaklah pembelajaran ini menjadikan kami semakin bertanggung jawab, tidak semena-mena di dalam bersikap, tidak semena-mena di dalam bertindak, dan tidak semena-mena dalam berkata-kata. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa bagi sidang jemaat-Mu GPT Lumajang dan Jati Roto, maupun siapa yang menyaksikan ibadah live streaming ini. Kiranya hamba berdoa pekerjaan, keluarga, dan kesehatannya Tuhan Yesus memberkati. Jikalau mereka ada di dalam
pergumulan yang berat hari ini, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar dan kekuatan kepada mereka. Jikalau mereka ada di dalam sakit penyakit, kelemahan fisik, kiranya Tuhan memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapa di surga berdoa juga bagi pekerjaan mereka, apapun yang disentuh kerjakan, kiranya Tuhan membuatnya berhasil, dan ketika kami sudah diberkati oleh Tuhan, kami juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Kami semua yang terlibat di dalam rangkaian ibadah ini, yang hadir di sini, yang sudah melayani, Tuhan juga yang memberkati dan yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kami sekalian, baik hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, dan jangan lupa berdoa. Amin.